Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ramdan Robial Hamimi, NIM 410300622 Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus membuat database menggunakan MySQL. Di sini saya ditugaskan untuk memilih salah satu topik database yang mana ada 4 topik. Yang pertama ada topik akademik, ada topik penjualan, ada topik karyawan, dan yang terakhir ada topik keuangan. Dan saya sendiri memilih topik akademik. Nah, di sini ditugaskannya yaitu bagaimana cara meng-create, menginsert, mengselect, dan mengupdate, dan yang terakhir ada mengdelete atau menghapus. Nah, langsung saja di sini kita membuat dulu nama basis datanya apa. Kita buat namanya mahasiswa karena kita topiknya adalah akademik. Jadi kita buat dulu nama basis datanya adalah mahasiswa. Oke, buat database sudah terbuat. Nah, di sini nama tabelnya mau apa? Kita tulis lagi mahasiswa aja, mahasiswa. Nah, jumlah kolom. Jumlah kolomnya kita buat 3 karena yang ditugaskan adalah 3 kolom. Jadi kita membuat database, jumlah kolomnya harus 3 minimal, 3 kolom itu. Langsung buat saja. Nah, di sini dalam 3 kolom ini kita tuliskan apa saja. Contoh kita ID mahasiswa. Mahasiswa. Yang kedua ada nama mahasiswa. Yang terakhir ada prodi. Prodi atau jurusannya. Prodi aja. ID mahasiswanya jenisnya integer. Yang nama mahasiswa jenisnya varchar. Yang prodi jenisnya varchar. Panjangnya 20 aja. 20, 100 mudah. Indeksnya primary. Karena ini adalah kepalanya. Nah, sudah kan? Ini 3 kolom. Yang pertama ada kolom mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada prodi. Kita tinjau dulu SQL. Nah, inilah yang disebut dengan create. Tadi kan disuruhnya atau ditugaskannya bagaimana cara meng-create. Nah, inilah yang cara meng-create. Jadi kita meng-create itu jadi kita membuat nama basis datanya apa, mahasiswa. Nah, dalam basis data itu kan kita membuat nama tabelnya apa, mahasiswa juga. Nah, kita meng-create nih, di dalam tabelnya itu, tabel mahasiswa itu kita meng-create ada apa saja, 3 kolom. Yang pertama ada ID mahasiswa, terus yang kedua ada nama mahasiswa, dan yang ketiga ada prodi. Nah, inilah yang disebut dengan meng-create table. Oke, tutup. Kita simpan. Oke. Nah, di sini sudah tertera kan, kita membuat tabel yang namanya adalah mahasiswa. Tabelnya namanya mahasiswa, databasenya mahasiswa, tabelnya mahasiswa. Nah, di dalam tabel mahasiswa kita mempunyai 3 kolom. Yang mana yang pertama ada ID mahasiswa, yang kedua ada nama mahasiswa, dan yang terakhir ada prodi. Nah, bagaimana cara memasukkan data ke dalam 3 kolom tersebut? Nah, caranya begini. Nah, tambahkan. Nah, yang diperintahkan harus 5 data. Ini kan baru 2, kita tambahin 5. 5 data. Oke. Nah, ID mahasiswa. Contoh, kita masukkan 700, namanya Miss Kelenyu. Miss Kelenyu, Kelenyu. Ya.
Terus prodinya apa? Tata busana. Busana. Yang kedua ada parapatan Udin. Prodinya teknik. Tiga. Sini ada Ditbastrat. Prodinya namanya Dewi. Nah, kita tinjau. Tadi kan sudah dijelaskan mengcreate itu seperti apa. Ini kita masukkan data, ID misalnya satu ada miscellaneous, data kedua ada perapatan Udin, ketiga ada Ditbastrat, yang keempat ada Dewi, dan terakhir lima ada Intan. Nah, tadi kan ditugaskan bagaimana cara mengcreate. Nah, sekarang ada insert. Nah, insert itu apa? Jadi insert itu kita memasukkan data ke dalam kolom-kolom. Tadi kan kolomnya ada tiga, ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, dan prodi. Nah, insert itu adalah memasukkan data ke dalam kolom. Contoh tadi ID mahasiswa, kita masukkan data. Apa ID mahasiswanya? 4, 10, 3, 700. Nama mahasiswanya siapa? Miscellaneous. Prodinya apa? Tata busana. Nah, itu yang disebut dengan insert. Nah, kita sudah beres. Kirim. Nah, di sini kita udah tersimpan datanya. Kita lihat. Nah, di sini sudah tertera. Ada Intan, ada Dewi, ada Ditbastrat, ada Parapatan Udin, ada Miscellaneous. Nah, ini. Terus diperintah tuh kan tadi bagaimana cara mengcreate, bagaimana cara menginsert. Nah, bagaimana yang ketiga ada bagaimana cara select. Select itu apa? Nah, kita lihat. Jadi select itu adalah kita ingin tahu di dalam basis data atau database, nama database itu ada apa aja. Contoh, select. Nah, di dalam basis atau database mahasiswa itu ada tabel. Nama tabelnya mahasiswa. Nah, ketika kita select, maka terbukalah di dalam tabel mahasiswa itu ada apa aja. Ada ID mahasiswa, kolomnya tuh ada nama mahasiswa, ada prodi. Nah, ini adalah kolom. Nah, ini juga yang disebut dengan select. Jadi select itu kalau kita membuka database, maka keluar tabel. Kita select lagi, maka keluar di dalamnya ada apa, ada kolom apa aja. Nah, itu yang dinamakan dengan select. Terus yang keempat ada update. Nah, update itu apa? Kita lihat. Nah, yang dinamakan dengan update itu adalah mengubah salah satu kolom. Contoh, kita ubah ID mahasiswa, kita ubah. Set. Jadi apa? Jadi NIM ya. Ini NIM contoh.
NIM. Jauh dulu. Nah, alter table. Ini alter table, jadi hasil NIM kita simpan. Nah, ketika kita ubah salah satu kolom yang ada di tabel mahasiswa, maka yang tadinya kan awalnya itu ID mahasiswa. Nah, ketika kita ubah, itu ubah menjadi NIM, maka ketika disimpan, maka tersimpan. Menjadilah NIM mahasiswa yang tadinya ID mahasiswa. Nah, yang inilah yang disebut dengan update atau bahasa Indonesia itu adalah mengubah. Nah, terus yang terakhir ada delete. Bagaimana cara mendelete? Nah, kalau cara mendelete itu tinggal kita klik juga ini. Nah, 1, 2, 3. Nah, cara mendelete-nya atau menghapusnya mana? Ini kan udah diklik nih salah satu kolom atau semuanya kolom kita klik. Nah, kita tinggal hapus yang ini. Maka nanti ketika kita hapus sudah hilang semua kolomnya. Nah, terus apakah hanya bisa mengupdate dan menghapus di dalam kolom saja? Bisa nggak di data? Bisa, di data juga mau mengupdate, mau mendelete, mau mengubah, mau menghapus, di data juga bisa. Jadi bukan hanya sekedar di kolom, tapi di data juga bisa. Kita klik juga, sama seperti tadi caranya. Ubah. Contoh, kita ubah nih datanya. Siapa? Parapatan Udin. Atau ini Adit Bastrat sama Miss Kelinyu. Kita ubah. Ubah apanya? Ubah namanya. Kita spasiin kan ini. Kita spasi. Set. Ada spasinya ya. Miss Kelinyu. Set. Ada spasinya. Nah, kita kirim. Kan udah diubah nih, kirim. Nah, Nah, ini kan tadinya yang Adit Basrat itu antara kata Adit dengan Basrat itu menyatu. Nah, setelah kita ubah, setelah kita update di spasi, maka terjadilah ada spasinya, ada jaraknya antara kata Adit dan Basratnya. Begitupun dengan misclick. Nah, inilah caranya bagaimana mengupdate atau mengubah. Menghapus juga sama, tinggal diklik ininya saja, lalu kita klik hapus, maka otomatis datanya juga terhapus. Oke, setelah kita membuat database, tadi kan kita membuat database mengenai mahasiswa. Setelah itu kita cek di CMD apakah muncul atau tidak datanya. Kita cek ya, MySQL, repo, root, repair. Kita nggak pakai password, langsung enter saja. Langsung show database, show databases. Koma, jangan lupa pakai titik koma. Karena kalau nggak pakai titik koma nggak akan muncul. Nah, kita munculkan. Nah, di dalam tadi kan kita sudah membuat database. Nah, sebenarnya banyak sih database saya di sini. Cuma kita akan mencek database yang tadi kita buat. Yang pertama adalah mahasiswa. Kita tulis use mahasiswa. Jangan lupa mahasiswa. Oke, terus show database. Database. Jangan lupa pakai titik koma. Kita lihat ada nggak datanya. Wah, ini. Ini kan database kita, database saya. Ini kan tadi yang dibuat database-nya mahasiswa. Lalu kita buka use mahasiswa. Terus bukakan tabelnya use mahasiswa. Nah, di dalam eh, tabel mahasiswa kita lihat ada nggak datanya. Select tentang from mahasiswa.
Jangan lupa titik koma. Kalau nggak pakai titik koma nggak akan keluar. Nggak keluar. Nah, inilah. Jadi ketika kita membuat database, lalu kita cek di CMD. Nah, di sini kan pertama kita buka dulu database-nya ada apa aja gitu. Tadi kan kita membuat mahasiswa. Kita sudah membuat mahasiswa. Kalau kita cek di dalam tabel mahasiswa ada apa? Di dalam database mahasiswa ada apa? Ada tabel yang namanya tabel mahasiswa. Lalu kita klik lagi di dalam tabel mahasiswa ada data apa aja gitu. Lalu kita lihat, nah, di dalam tabel mahasiswa kita ada data. Yang pertama ada nih mahasiswa, ada kolom mahasiswa, ada nama mahasiswa dan prodi. Inilah, ini NIM-nya, ini nama mahasiswanya, ini prodinya. Nah, selanjutnya di sini saya membuat tabel baru lagi, yaitu tabel mengenai mata kuliah yang berkaitan dengan akademik. Tadi kan mahasiswa, sekarang mata kuliah. Nah, di sini saya sama membuat 3 kolom atau 3 field. Yang pertama ada ID matkul, yang kedua ada nama matkul, dan yang ketiga ada dosen matkul. Nah, di sini juga saya mengisi 5 data seperti tadi mahasiswa. Yang pertama ada nama matkulnya fisika, dosen matkulnya Bu Rani, ada kimia, dosen matkulnya Bu Ane, ada penjas, dosen matkulnya Pak Oga, ada matematika, dosen matkulnya Bu Isna, dan yang terakhir ada Pak dosennya Bu Indri. Ini tabel yang terakhir, yaitu tabel tugas yang saling berkaitan dengan akademik. Yang pertama ada mahasiswa, yang kedua tadi ada matkul atau mata kuliah, dan yang terakhir ini adalah tugas. Sama seperti tabel-tabel yang sebelumnya, di sini saya memasukkan 3 kolom. Yang pertama ada ID tugas, yang kedua ada tugas matkul, dan yang ketiga ada deadline. Nah, di dalam 3 kolom ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya, saya memasukkan 5 data. Yang pertama ada tugas matkul fisika, deadline-nya Senin, ada yang kedua kimia, deadline-nya Selasa, ketiga penjas, deadline-nya Rabu, yang keempat matematika, deadline-nya Kamis, dan yang terakhir ada matkul, tugas matkul IPA, deadline-nya Jumat.